Bai Yuquan, yang merupakan salah satu dari 10 jenius tersembunyi Gunung Kunlun, tidak bisa membendung air matanya. Dia berlutut menatap ke arah gurunya di kejauhan dan berteriak, "Guru, kalau apa yang dikatakan Han Yun dan Gustav itu benar, aku tidak mau mempercayainya, kecuali kau sendiri yang mengatakan bahwa kau akan mengorbankan nyawaku demi kelangsungan hidup kalian. Ketua Sekte, guruku, tolong katakan kepadaku, benarkah seperti itu?" Suara-suara pilu itu semakin jauh terdengar. Namun para ketua sekte dari berbagai sekte besar tetap berjalan menjauh tanpa sedikit pun menoleh. Hei Yao dan beberapa jenius lainnya dari Gunung Kunlun hanya bisa berdiri terpaku. Mereka memandang para murid sekte kecil yang penuh semangat, lalu melihat ke arah adik-adik seperguruan mereka yang menatap bingung dan guru mereka yang enggan menjawab apapun. Bayangan punggung para petinggi sekte yang pergi itu membuat mereka tenggelam dalam rasa tidak berdaya. Kalau mereka adalah anak-anak pilihan langit, maka saat ini mereka sudah kehilangan tujuan untuk terus maju. Apa gunanya berlatih kalau pada akhirnya hanya untuk menjadi korban penyiksaan klan darah roh? Lambat laun, sosok para ketua dan wakil ketua sekte pun lenyap dari pandangan. Murid-murid sejati dari sekte besar dan para pewaris Dao mulai menoleh ke arah para tetua penegak hukum dan 10 jenius lainnya, lalu bertanya dengan cemas, "Tetua, apakah ini benar adanya?" Seorang murid perempuan dari sekte Tianlan berlutut di hadapan Tetua Ke sambil berkata tulus, "Tetua Ke, sejak kecil aku dibesarkan olehmu. Kau seperti nenekku sendiri. Tolong, katakan padaku, apakah takdirku benar-benar hanya untuk diserahkan kepada klan darah roh dan disiksa sampai mati?" Tetua Ke hanya meninggalkan satu kalimat, "Anakku, sekarang aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu." Lalu dia memimpin para tetua penegak hukum lainnya dan menghilang dalam cahaya terbang. Mereka tahu kalau mereka berani mengakuinya sekarang, murid-murid mereka akan langsung bubar dan sekte besar mereka akan langsung runtuh, tidak bersisa. Han Yun melompat mendekat. Dia menatap semua orang dengan tenang lalu berkata, "Gustav, situasi sekarang pasti akan kacau untuk sementara waktu. Mari kita diskusikan dengan rinci bagaimana menghadapi klan darah roh." Gustav mengangguk, "Baik." Dia pun memanggil ketua sekte King Luan dan wakilnya, Huang Futian, dan bersama-sama mereka menuju sebuah gedung di sisi alun-alun Qianju untuk mengadakan pertemuan. Di dalam gedung itu sudah berkumpul orang-orang seperti Duan Huaiyan, Xiao Bi, Lao Shu, dan Huang Zantian. Huang Futian menggenggam tangannya untuk memberi hormat kepada Gustav dan berkata, "Sebenarnya struktur kekuasaan Gunung Kunlun saat ini membuat perlawanan terhadap klan darah roh menjadi sangat sulit. Semua sekte besar sudah tunduk, bahkan menyembunyikan kebenaran tentang klan darah roh dari generasi muda. Gustav, apa yang kau lakukan itu benar sekali. Untuk menghancurkan tatanan seperti ini, kita harus membuat kekacauan dari dalam dan membuat para murid menyadari nasib mereka sendiri." Namun Gustav hanya menyesap tehnya pelan, lalu berkata datar, "Aku tidak memintamu untuk menganalisis. Segera ceritakan semua yang kau tahu." Huang Futian menggenggam tangan, memberi hormat, lalu menatap semua orang dan menghela nafas panjang. "Dulu, sekte King Luan kami pernah memiliki kerjasama dengan keluarga Huang. Jadi kami mengetahui beberapa hal. Keluarga Huang memang kekurangan kekuatan tingkat puncak. Tetapi setiap orang di sana berlatih teknik kultivasi milik klan darah roh. Selain itu, mereka tidak pernah diharuskan mengirim kultivator tingkat alam Kaisar Dewa setiap 100 tahun ke klan darah roh. Sehingga jumlah kultivator tingkat alam Kaisar Dewa di keluarga Huang hampir menyamai total milik seluruh sekte lainnya. 1000 tahun lalu, salah satu leluhur kami yang sudah wafat pernah menemani leluhur keluarga Huang
untuk menyambut kedatangan klan darah roh. Tempat di mana klan darah roh turun ke dunia adalah sebuah lokasi misterius. Tepatnya berada di luar Gunung Kunlun, di dalam sebuah ruang retakan yang rusak. Di sanalah terletak sebuah formasi teleportasi. Dia mengingat kembali dan menjelaskan, "Seingatku, leluhur keluarga Huang pernah berkata bahwa tempat asal klan darah roh sangatlah jauh dari Gunung Kunlun. Kalau tanpa peta bintang yang akurat, tidak mungkin bisa menemukan lokasinya. Bahkan, kalau mereka bisa menemukannya, mereka tetap butuh waktu sangat lama untuk sampai ke sini dengan kekuatan mereka sendiri. Karena itu, jauh sebelum perang besar zaman kuno terjadi, klan darah roh sudah mengirimkan pasukan lebih awal untuk datang dan membangun formasi teleportasi ruang angkasa di sini. Namun, untuk menggunakan formasi teleportasi itu dibutuhkan waktu setengah tahun penuh agar bisa sampai ke Gunung Kunlun. Selain itu, formasi ini hanya bisa digunakan sekali setiap 10 tahun. Kalau dipakai terlalu sering, saluran ruang tetap yang menghubungkannya tidak akan mampu menahan tekanan dan bisa runtuh. Jika itu terjadi, maka mereka harus membangun ulang formasi dari awal. Formasi teleportasi ruang angkasa adalah semacam formasi sihir jarak jauh berskala besar. Biasanya digunakan untuk teleportasi antar dimensi luar. Karena jarak antara dimensi sangat jauh, mustahil bagi para kultivator mencapai dimensi lain hanya dengan terbang sendiri. Karena itu, manusia memanfaatkan batu ruang angkasa untuk membangun formasi teleportasi besar semacam ini. Gustav mulai menghitung-hitung data di dalam pikirannya. Sekali pakai, setiap 10 tahun, waktu tempuhnya setengah tahun. Kemudian dia bertanya, "Han Yun, apakah formasi teleportasi itu bisa dihancurkan? Dan berapa banyak jumlah formasi teleportasi milik klan darah roh di Gunung Kunlun?" Han Yun menjawab sambil berpikir serius, "Hanya ada satu saja. Selama bertahun-tahun pengamatanku dan pemahamanku terhadap klan darah roh, bagi mereka kita ini hanya dimensi rendah, tidak layak diberi 2 buah formasi teleportasi yang sangat berharga." Kemudian Han Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Mengenai menghancurkannya, kalau memang bisa dihancurkan, sejak ribuan tahun lalu aku pasti sudah melakukannya. Kecuali kau berhasil mencapai tingkat Hedao, yaitu penyatuan Dao dan memahami hukum ruang. Kalau tidak, kau tidak mungkin bisa menghancurkannya." Gustav langsung bertanya, "Hedao, itu tingkat lanjutan setelah alam kaisar dewa, bukan?" Pertanyaan Gustav itu langsung membuat semua orang penasaran dan menatap Han Yun. Mereka menunggu penjelasan. Han Yun pun perlahan berkata, "Tingkat alam kaisar dewa memang merupakan puncak tertinggi bagi kita. Tapi bagi klan darah roh, itu hanyalah tingkat rendahan. Ibaratnya sama seperti alam Grandmaster di Tiongkok sana, yang bahkan tidak dihitung sebagai tingkat dasar di Gunung Kunlun. Setelah tingkat alam kaisar dewa, aku hanya tahu ada 4 tingkat lanjutan, yaitu alam ilahi, alam raja dewa, alam Hun Yuan, dan alam Hedao, yaitu alam penyatuan Dao. Setiap alam terbagi menjadi 9 lapis. Untuk tingkat setelahnya, aku tidak tahu. Tapi pasti, ada karena saat perang dahulu, klan darah roh pernah mengirim satu makhluk di atas tingkat alam Dehao, yang langsung menghancurkan pertahanan kami dalam waktu sekali serang. Gustav, setahun setengah dari sekarang, lawan-lawan yang akan kau hadapi kebanyakan sudah berada di tingkat alam ilahi. Untuk mencapai tingkat itu dibutuhkan senjata spiritual kelas 9 atau lebih tinggi yang disebut senjata abadi sebagai mediumnya. Lewat senjata itu
jiwa akan berubah bentuk menjadi jiwa sejati. Lalu kekuatan abadi dari senjata itu akan mengubah tubuh. Barulah seseorang bisa melangkah ke tingkat alam ilahi. Adapun untuk tingkatan di atas alam ilahi, aku tidak tahu persis apa yang dibutuhkan sebagai media untuk menembusnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Gustav akhirnya mengerti kenapa Han Yun selama ribuan tahun tidak bisa menembus tingkat 9 alam kaisar dewa. Ternyata di seluruh Gunung Kunlun tidak ada satupun senjata abadi. Jadi Han Yun benar-benar tidak mungkin bisa menembus ke tingkat alam ilahi. Saat klan darah roh pertama kali turun ke Gunung Kunlun, mereka membantai habis semua kultivator di tingkat alam ilahi dan alam Raja Dewa, lalu menjarah semua senjata abadi dan bahkan memusnahkan seluruh aliran pembuat senjata, sehingga Gunung Kunlun bukan hanya kehilangan semua senjata abadi, tapi juga tidak bisa membuat yang baru. Ditambah lagi, setiap 100 tahun harus mengorbankan 100 kultivator tingkat alam kaisar dewa kepada klan darah roh untuk menjamin kelangsungan kekuasaan mereka yang keji. Gustav mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar dengan semangat juang membara. Aura tidak kenal menyerah menyelimuti seluruh tubuhnya dan dia berkata, "Alam ilahi, alam Raja Dewa, alam Hun Yuan, alam Hedao, aku pasti akan mencapai semuanya. Aku bisa melangkah dari kekuatan dalam biasa hingga ke tingkat Dao Yuan hanya dalam beberapa tahun. Kurasa dengan waktu beberapa tahun lagi, ditambah bantuan dari makam reinkarnasi, itu cukup untuk menembus tingkat alam Hedao. Dan mengenai senjata abadi, itu bukan hal yang mustahil untuk dicari." Duan Huaiyan bertanya, "Senjata abadi? Aku tahu ada banyak senjata kuno yang diwariskan di sekte-sekte besar. Tapi aku tidak tahu apakah itu termasuk senjata abadi." Han Yun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Apapun yang berhasil diwariskan selama ini, yang tertinggi hanya mencapai tingkat 7 atau 8 dari senjata spiritual." Dia memandang Gustav dan berkata, "Pedang bintang yang kau gunakan itu pun hanya senjata spiritual tingkat 7 atau 8. Kalau kau ingin menembus ke tingkat alam ilahi, kau harus pergi ke tempat lain dan mencari senjata abadi sejati sebagai mediumnya. Namun dengan potensi dan kekuatanmu, senjata abadi biasa mungkin tidak sanggup menampung jiwamu. Kau harus mengikuti petunjuk dari para leluhur dan mencari senjata yang lebih kuat lagi." Gustav lalu menoleh ke ketua sekte King Luan dan bertanya dengan suara datar, "Ngomong-ngomong, mengenai tempat lain, Ketua King Luan, sebenarnya klan darah roh itu dimensi yang kuat atau ras khusus? Kalau kau tidak punya informasi yang cukup berharga untuk membenarkan hidupmu, maka lebih baik kau mati saja, karena kau pun termasuk pengkhianat Gunung Kunlun." Ketua sekte King Luan langsung berkata dengan gugup, Ada, aku punya informasinya. Dulu aku pernah berdiskusi tentang Dao bersama leluhur keluarga Huang, dan dari sanalah aku mengetahui seberapa kuatnya klan darah roh." Dia mati-matian mengingat kembali pembicaraannya dan menjelaskan, "Klan darah roh adalah sebuah kekuatan besar yang menguasai lebih dari 100 dunia seperti Gunung Kunlun. Kalau diibaratkan dalam konteks Tiongkok, mereka adalah penguasa tertinggi alam semesta. Mereka berada di level yang tidak bisa digoyahkan. Selain itu, tempat asal klan darah roh dan Gunung Kunlun berbeda secara hakiki dalam hal kekuatan spiritual dan strata kekuasaan. Menurut leluhur keluarga Huang, Gunung Kunlun adalah dunia berlevel kekuatan rendah. Klan darah roh juga menguasai beberapa dunia kekuatan menengah, dan mereka sendiri berada di dunia kekuatan tinggi. Jadi, bahkan makhluk terendah di dunia, mereka lebih kuat daripada makhluk terkuat di Gunung Kunlun." Ketua King Luan buru-buru menambahkan, "Menurut leluhur keluarga Huang, kalau Tuan Ye ingin pergi ke dunia lain, tampaknya hanya ada 2 cara. Pertama,
adalah dengan menggunakan formasi teleportasi milik klan darah roh untuk meninggalkan Gunung Kunlun. Kedua, Tuan Ye harus terbang sendiri dengan kekuatan pribadi melintasi ruang angkasa yang akan memakan waktu ratusan tahun untuk mencapai dunia lain. Demi menyelamatkan nyawanya, Ketua Sekte King Luan bahkan mulai memikirkan cara-cara untuk membantu Gustav. Bagi dirinya, bergabung dengan keluarga Huang dan klan darah roh berarti tetap hidup, tetapi bergabung dengan Gustav juga bisa membuatnya selamat. Jadi dia tidak peduli lagi apakah membocorkan informasi akan menimbulkan konsekuensi. Yang penting dia bisa hidup dulu. Sebagai seseorang yang tumbuh besar di Tiongkok, Gustav memahami sains. Sekarang dia juga menguasai makam reinkarnasi. Dan setelah berhubungan dengan para ahli besar, dia pun tahu bahwa dunia ini begitu luas tanpa batas. Jarak antar dimensi yang dihuni oleh berbagai ras makhluk hidup pun diukur dengan jutaan tahun cahaya. Sekalipun dia mencapai tahap alam kaisar dewa dan menggunakan artefak spiritual untuk terbang, tetap membutuhkan waktu ratusan tahun untuk tiba di satu dimensi. Kalau dibandingkan dengan teknologi Tiongkok, memang sudah jauh lebih cepat, tetapi tetap saja masih terlalu lambat. Gustav menoleh ke arah Han Yun dan bertanya, apakah formasi teleportasi ruang milik klan darah roh bisa diubah titik tujuan teleportasinya? Han Yun menggeleng dan menjawab, aku tidak tahu. Pada pertempuran waktu itu, kami hanya bertempur dengan klan darah roh di tempat misterius di luar Gunung Kunlun. Jadi kami tidak tahu detail informasi teleportasi ruang itu. Di dalam makam reinkarnasi, Xiu Qiye berkata, Gustav, kau tidak perlu khawatir. Aku bisa mengubah titik tujuan teleportasi satu arah pada formasi teleportasi ruang itu. Dan aku juga memiliki peta bintang. Hanya saja aku tidak bisa mengubah jalur teleportasi yang menghubungkan klan darah roh ke Gunung Kunlun. Mendengar kata-kata Xiu Qiye, Gustav pun merasa tenang. Dia berkata, baiklah, Huang Futian, kalian berdua turun dulu. Untuk sementara aku biarkan kalian hidup. Kalau berani berhubungan lagi dengan keluarga Huang dan klan darah roh, akan kuhancurkan seluruh sekte King Luan. Ketua Sekte King Luan dan Huang Futian pun keluar dengan patuh, menunggu di ruangan sebelah. Gustav memandang semua orang, lalu mengungkapkan rencananya dan berkata, sasaran kita sekarang adalah menghadapi keluarga Huang di Gunung Kunlun. Aku akan memaksa keluarga Huang tunduk dan menjadikan mereka kekuatan tempur utama. Sedangkan kalian harus bersekutu dengan para ahli dari berbagai sekte dan mengendalikan para ahli keluarga Huang untuk melawan klan darah roh. Klan darah roh berasal dari dimensi tingkat tinggi dengan kekuatan bela diri yang sangat maju. Dengan kekuatan kita saat ini, menahan mereka akan sangat sulit. Jadi, kita harus terus meningkatkan kekuatan kita. Aku juga akan menggunakan berbagai cara untuk mencarikan kalian artefak abadi agar kalian bisa menembus batas kultivasi. Dengan kesombongan klan darah roh menghadapi dimensi rendah seperti kita, mereka pasti tidak akan langsung mengirim para ahli dengan tingkat kultivasi yang terlalu tinggi. Aku memperkirakan setahun lagi klan darah roh yang datang paling tinggi hanya di tahap awal tingkat alam ilahi. Setelah itu, paling-paling tingkat alam Raja Dewa. 10 tahun lagi, kemungkinan akan sampai ke tahap akhir tingkat alam Raja Dewa, atau bahkan tahap alam Hun Yuan. Han Yun bertanya dengan heran, kenapa kau bisa yakin? Dulu klan darah roh datang dengan banyak ahli tahap Hun Yuan, bahkan ada yang di atas tingkat alam Hun Yuan, dan dalam sekejap berhasil menerobos pertahanan kami. Bisa jadi kali ini mereka akan membawa formasi yang sama. Namun Gustav hanya menggeleng dan menjelaskan dengan cermat. Berdasarkan informasi yang kini kupegang, bisa dipastikan kalau pihak di balik klan darah roh sangat suka berperang dan terus menaklukkan dimensi lain. Jadi,
Sebelum kita menimbulkan cukup ancaman bagi klan darah roh, mereka tidak akan menarik pasukan inti mereka untuk datang. Ini sama saja memberi kita waktu untuk bernapas dan meningkatkan tingkat kultivasi kita. Tatapannya menyapu semua orang. Dia melihat mereka tampak kebingungan dan merasa musuh terlalu kuat. Dia pun menjelaskan lebih rinci. Kalian bisa mencoba memposisikan diri sebagai klan darah roh. Kalau kalian menganggap seekor semut kecil memberontak, apalagi hanya dari dimensi rendah, apakah kalian akan langsung mengerahkan ribuan ahli dan bahkan para kultivator yang sanggup menaklukkan satu dimensi penuh untuk menghadapinya? Itu tidak mungkin. Karena kalau memang seperti itu, lalu bagaimana dengan dimensi lain? Apakah dimensi lain tidak perlu dijaga dan tidak perlu diserang? Selain itu, dengan cara klan darah roh yang menindas seperti itu, pasti akan memicu pemberontakan dari dimensi-dimensi lain yang mereka kuasai. Jadi, mereka tidak akan langsung menarik terlalu banyak kekuatan untuk menyerang kita sejak awal.